Ustaz, untuk mahar apakah boleh satu dihutang? Ya. Yang kedua, setelah mahar pun diberikan, apakah boleh itu dikonsumsi bersama? Misalnya suatu ketika ekonominya sedang tidak bersahabat, akhirnya mengingat maharnya juga bernilai, itu bisa nggak dikonsumsi sebagai kebutuhan hidup sehari-hari? Terima kasih. Iya. Jazakallahu Pak Haji, pertanyaan bermanfaat. Yang pertama, bolehkah mahar itu ditunda ya pembayarannya atau kredit utang? Maka jawabannya boleh. Mahar itu tidak harus tunai, Bapak Ibu. Boleh pembayarannya ditunda atau kredit. Ya. Kapan batas waktu maksimalnya? Ulama tidak menetapkan kapan pembayarannya walaupun ditunda tadi. Yang terpenting ada kesepakatan saja antara suami dengan istri. Misalnya maharnya berupa mobil expander dibayar kredit. Ya, maka boleh. Nggak tahu kalau kredit mobil itu berapa tahun? Ya, 3 tahun. Ya, berarti boleh. Ya, hanya saja ulama tidak menganjurkan, Bapak Ibu, karena yang namanya kredit itu kan berarti hutang. Yang namanya hutang itu memberatkan diri. Maka mahar sesuai dengan kemampuan saja, tapi dibayar tunai. Nah, ini terkadang kaum muslimin Indonesia memaksakan supaya kelihatan keren maharnya. Ya, maharnya mobil sih, tapi ngutang, kan kasihan. Setelah nikah bukannya bahagia, mikirin ngutang. Ya, jangan memberatkan diri. Cukup semampunya saja. Ya, nggak perlu pakai gengsi. Ya, nggak perlu pakai gengsi. Ya, kalau memang mampunya cuma emas 5 gram, ya sudah semampunya saja. Ya, saya dulu nikahin istri saya, padahal istri saya alumni FK 4, nggak berat-berat amat mahalnya. Ya, cuma 10 gram emas aja. Ya, maka nggak perlu pakai gengsi. Ya, harus mobil, harus rumah. Ya, nggak perlu, cukup semampunya saja. Walaupun secara hukum boleh kalau maharnya ngutang tadi, tapi itu tidak dianjurkan. Yang kedua, berkaitan dengan mahar itu dikonsumsi juga atau dipakai bersama oleh suami. Maka hukumnya boleh kalau diizinkan oleh istrinya. Maka kalau mahar itu sudah dikasih ke istri, tapi suami pengen pakai itu, emasnya pengen digadaikan, emasnya pengen dijual suami, boleh tidak? Boleh. Kalau istri mengizinkannya. Karena mahar itu hakikatnya harta milik istri. Kita pernah bahas kan tentang harta gunung ini. Salah satu harta istri itu adalah mahar. Maka itu hak milik istri saja, bukan milik suami. Maka kalau suami ingin menggunakannya, boleh dengan syarat izin dari istri tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi ada pertanyaan mengenai harta tadi dia yang dengan haram. Seperti kita tahu ada anak kita dilamar, dia sama suami itu kerja di yang non halal, jadi ada ribanya atau apa itu termasuk yang haram juga nanti kalau mahar itu. Kalau ternyata yang melamar itu bekerja di tempat yang haram saja dan dia tidak punya pekerjaan yang lain, maka berarti penghasilannya penghasilan yang haram. Ya, maka yang seperti itu
maharnya tidak sah kalau berasal dari harta haram, tapi bisa diganti dengan mahar yang mahar misal tadi, ya, mahar misal yang berlaku di negeri tersebut. Tapi sebagian ulama mensyaratkannya harta haram yang gak boleh dijadikan mahar kalau harta haram itu dihasilkannya dengan cara tidak saling ridho. Saya pernah jelasin Bapak Ibu, masih ingat nggak? Harta haram itu ada dua jenis. Yang pertama dihasilkan dengan cara tidak saling ridho. Yang kedua dihasilkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Harta haram yang dihasilkan dengan tidak saling ridho: mencuri, merampok, membegal, menipu, korupsi. Itu kan orang yang diambil hartanya ridho atau tidak? Enggak. Gosok. Nah, kalau dia penghasilannya dari kayak gini nih, ini gak boleh jadi mahar. Karena harta haramnya diambil dengan tidak saling ridho. Tapi kalau harta haramnya diambil dengan cara saling ridho, harta haram saling ridho itu apa contohnya? Suap. Kalau nerima suap saling ridho nggak? Iya. Orang yang nerima suap ridho nggak? Ya. Disuap 1 miliar ridho nggak tuh yang nerima? Oh, sangat ridho. Ya, 1 M lagi. Ya. Maka itu harta haram juga, tapi dihasilkan saling ridho. Nah, kalau dihasilkan saling ridho, menurut sebagian ulama tetap sah jadi mahar. Atau hasil riba, dia bekerja di lembaga ribawi, ya, dan dia nggak punya pekerjaan kecuali di lembaga riba itu. Akhirnya dia nikah dengan perempuan, hasil hartanya jadi mahar, maka menurut sebagian ulama tetap sah. Karena harta haramnya diambil dari saling ridho. Begitu, Pak. Jadi yang dimaksud memang kesepakatan ulama harta haram yang dihasilkan dari cara tidak saling ridho. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah syukur ya? Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.